Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melantik pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menggantikan Yusran Yusuf yang menjabat 44 hari. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melantik pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menggantikan Yusran Yusuf yang menjabat 44 hari. Pergantian ini diharapkan membuat penanganan kasus COVID-19 di Makassar lebih baik. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat Wali Kota Makassar digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Rudy Djamaluddin sebelumnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulawesi Selatan dan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saat ini kasus corona di Makassar melonjak hingga 2.500 kasus selama 44 hari. Sementara itu, gugus tugas COVID-19 Sulawesi Selatan meninjau Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak Pertiwi Makassar sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 khusus untuk ibu hamil yang reaktif corona. Penunjukan ini dilakukan setelah ada kasus ibu hamil harus kehilangan bayinya karena lambatnya penanganan tes swab. Agendanya untuk melihat dan menyiapkan Rumah Sakit Pertiwi sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 bagi ibu dan anak, ya, sehingga tentu optimalisasi layanan untuk ibu dan anak itu bisa kita lakukan di Sulawesi Selatan. Bagaimana penanganan kasus COVID-19 di Makassar pasca penggantian penjabat wali kota? Kita ulas bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Hendra Bakti di sana. Hendra, informasi yang Anda himpun, apa langkah terdekat Pemkot Makassar untuk mengurangi angka positif kasus COVID-19 di sana, Hendra? Baik Cynthia dan juga saudara, penanganan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan akan dilakukan pejabat baru. Pejabat Wali Kota Makassar yang sudah resmi dilantik pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah pada hari ini, yaitu Rudy Djamaluddin menggantikan Yusran Yusuf yang hanya menjabat 44 hari. Setelah dilantik di Rumah Jabatan Gubernur pada siang tadi, tidak terlalu banyak sebenarnya apa yang disampaikan oleh penjabat Wali Kota Makassar ini, dan ada beberapa poin penting yang kemudian bisa kami rangkum. Yang pertama, penjabat Wali Kota Makassar yang baru ini, Rudy Djamaluddin, meminta waktu kepada warga Makassar untuk kemudian ia bersama tim menyusun langkah-langkah strategis apa yang kemudian akan diambil, mempelajari masalah-masalah apa yang sebenarnya yang menjadi penyebab utama tingginya angka penyebaran COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia meminta waktu agar kiranya akan mengambil langkah konkret dan solusi terbaik dalam mengatasi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat di Kota Makassar. Poin yang kedua adalah berkali-kali PJ Wali Kota Makassar ini menekankan dibutuhkan kebersamaan untuk kemudian bersama-sama membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas di Makassar, Sulawesi Selatan. PJ Wali Kota Makassar yang baru juga menilai peran media begitu penting untuk memberikan edukasi dan pemberitaan positif agar ada hal-hal positif yang kemudian selalu diberitakan sehingga mampu membuat masyarakat kemudian berpikir secara positif dan optimis akan penyebaran COVID-19 ini bisa diatasi di Kota Makassar. Selain itu, ada penekanan khusus kepada struktur pejabat yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar seperti camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT RW yang kemudian ditekankan secara disiplin bersama-sama dengan satu komando dari PJ Wali Kota Makassar untuk menjalankan program-program dalam mengatasi COVID-19 di Kota Makassar. Bahkan tidak segan-segan PJ Wali Kota Makassar yang baru ini akan mengganti camat yang dinilai tidak sejalan, tidak memberikan kinerja yang baik terhadap penyebaran COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Selain itu, PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin juga akan mengumpulkan beberapa tim pakar yang kemudian meminta saran dan masukannya seperti ahli-ahli epidemiologi untuk kemudian membahas apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan solusi terbaik apa yang kemudian bisa diambil dalam mengatasi meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Makassar. Selain ahli epidemiologi, ia juga akan memanggil ahli sosiologi untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Hendra Bakti melaporkan langsung dari Makassar.